Satu kisah yang mengangkat sebuah cerita dengan judul Pusaka Gada Wesi Kuning dimainkan oleh anak-anak Sanggar Jempolan Sepenong. Selamat menyaksikan. Awan kelabu berarak menutupi langit kerajaan Majapahit. Sinar sang Bagaskara pun memudar. Lirih suara angin berdesir menyapa bulir-bulir padi yang tertunduk lesu. Burung punai termangu di dahan pohon ketuak. Kerajaan Majapahit kala itu diperintah oleh seorang ratu, yaitu Dewi Suhita yang bergelar Ratu Kencana Wungu. Sang ratu sedang dilanda perasaan cemas dan gelisah. Kemelut persoalan mulai menghadang. Adipati Blambangan beserta rombongan telah tiba di istana kerajaan Majapahit. Arya Minak Jinggo hendak meminang Ratu Kencana Wungu, sang Ratu Gunda Gulana. Ini bukan sebatas menerima atau menolak pinangan, tapi menyangkut beribu-ribu masalah yang sangat rumit bin sulit. Sementara di ruang singgasana, Ratu Kencana Wungu dan para pejabat kerajaan tengah menyambut kedatangan Adipati Minak Jinggo dan rombongannya. Suasana sungguh gerah, wajah-wajah tegang terpampang di ruang istana itu. Hai Ratu Ayu Kencana Wungu, adapun tujuan kedatanganku kemari adalah untuk melamarmu. Maukah kau menerima lamaranku, wahai sang ratu? Hahaha. Bukankah kau sudah memiliki dua selir yang cantik, Minak Jinggo? Hahaha. Dua selir tak cukup bagiku, wahai ratu cantik. Harus ditambah satu ratu lagi, yaitu dirimu, Ratu Kencana Wungu. Adipati Minak Jinggo, tolong jaga sikapmu di singgasana istanaku ini. Aku adalah penguasa Majapahit. Apa kamu lupa? Tidak, cantik. Aku tidak akan lupa kalau Ratu Kencana Wungu adalah Ratu Majapahit, penguasa wilayah Majapahit. Makanya aku datang kemari untuk melamar. Mudah-mudahan Tuan Putri juga tidak lupa kalau sebagian wilayahmu sudah aku obrak-abrik dan menjadi wilayah kerajaan Blambangan. Selagi aku masih bisa melamarmu dengan baik-baik, maka terimalah dengan baik. Tapi bila lamaranku kamu tolak, maka terpaksa aku menggunakan jalan kekerasan untuk menjadikanmu permaisuri berikut kursi singgasana kerajaan Majapahit ini. Wahahaha. Bagaimana aku bisa menerimamu? Aku tidak mencintaimu. Sedangkan hubungan yang baik harus disertai rasa cinta dan kasih sayang, Minak Jinggo. Hari sudah sesiang ini kau masih bicara cinta, Ratu. Kata cinta itu hanya untuk mereka remaja ingusan yang baru tahu indahnya percintaan. Tapi bagiku itu tidak penting. Itu artinya kau masih butuh perenungan panjang untuk mengenal makna cinta dan kasih sayang, Minak Jinggo. Tentu. Tiap malam aku merenung, dan renunganku berhenti pada satu titik. Satu keyakinan untuk melamarmu, Ratu Kencana Wungu. Jika demikian, mestinya kau memberiku kesempatan untuk berpikir, mempertimbangkan pinanganmu. Kalau kau meminta keputusanku sekarang,
Itu sama saja memaksaku, Minak Jinggo. Ah, kau terlalu berbelit-belit. Sekarang jawab saja. Kamu terima atau tidak pinanganku? Minak Jinggo, aku tidak bisa memutuskan sendiri perihal ini. Karena aku harus mempertimbangkan dan meminta pendapat Patih dan pejabat istana. Bagaimana Paman Patih Logender? Kita adakan rapat tertutup dengan petinggi kerajaan. Sembah hormat Ratu, menurut pendapat hamba, kita tidak perlu melakukannya. Kita putuskan sekarang saja masalah ini. Menurut hamba, kita tolak saja. Alasan hamba yang pertama, sebelum melakukan pinangan, Belambangan telah mencaplok wilayah Majapahit bagian timur. Alasan kedua, apabila Gusti Ratu menerima pinangannya, artinya kita menyerahkan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit ini pada Belambangan. Benar Gusti Ratu, menerima pinangan Minak Jinggo berarti kita menyerahkan panji-panji kebesaran Majapahit. Sedangkan kerajaan Belambangan bagian dari wilayah kita. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan menerima pinangan ini. Maaf Adipati Minak Jinggo, aku bukan menolak, tapi tidak bisa menerima pinanganmu. Bukan menolak tapi tidak bisa menerima. Bahasa apa lagi ini? Kau mau mempermainkanku dengan bahasa pujangga, Ratu. Kau menolakku. Kau menolak pinanganku. Ini sebuah penghinaan. Aku tidak bisa terima. Aku tidak terima. Minak Jinggo, bila ku terima pinanganmu itu, sama saja kerajaan Majapahit menyerah pada Belambangan. Alah! Wah! Kau banyak alasan, Ratu. Kau mulai tadi bersilat lidah saja. Aku juga manusia biasa yang bisa merasa kecewa. Kau menolak lamaranku. Bila ada rumus cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu tidak berlaku bagi Arya Minak Jinggo. Tapi yang ada, cinta ditolak, bala tentara Belambangan yang bertindak. Ingat itu, Ratu. Oh, apa kau menyatakan perang, Minak Jinggo? Kau membangkang padaku, Ratu Majapahit. Ya, perang. Kau telah menolak pinanganku itu. Sama artinya kau telah melecehkan aku dan rakyat Belambangan. Tunggulah waktunya. Akan aku siapkan bala tentaraku. Aku bersumpah akan aku ratakan dengan tanah istana Majapahit ini. Dan kau akan kujadikan permaisuriku. Ingat, tunggulah wahai Ratu. Minak Jinggo dan rombongan kerajaan Belambangan meninggalkan istana kerajaan Majapahit. Minak Jinggo bersiap menyusun kekuatan untuk berperang melawan Majapahit. Api dendam telah membakar dada Arya Minak Jinggo. Sementara itu, setelah kepergian rombongan kerajaan Belambangan,
Ratu Kencana Ungu mengadakan musyawarah dengan patih dan panglima perangnya, membahas ancaman pemberontakan Minak Jinggo. Tuanku Ratu, sebaiknya kita segera menyiapkan pasukan untuk menghadapi serangan kerajaan Belambangan. Layang Seta, kita tidak sekedar menyiapkan pasukan untuk menghadapi kerajaan Belambangan. Jumlah pasukan kita lebih besar, tapi kita perlu memikirkan strategi untuk membunuh Minak Jinggo. Sudah bukan rahasia lagi, Minak Jinggo mempunyai kekuatan dan kesaktian tingkat tinggi. Tidak bisa dibunuh meskipun ditikam dengan senjata ampuh. Benar kata Senopati Rogo Sukmo, Minak Jinggo kebal dari senjata apapun. Dia juga tidak mempan diracun dari segala jenis racun. Racun ular, racun serangga, maupun kopi sianida. Jika begitu, bagaimana kalau kita menggunakan kekuatan gaib untuk membunuhnya? Kita kerahkan semua dukun-dukun sakti yang ada di Majapahit untuk menyantet dan menjampi-jampi Minak Jinggo. Jadi kita tidak perlu capek-capek berperang dan menghindari prajurit kita tewas dalam peperangan. Layang Seta, itu tidak ada gunanya. Adipati Belambangan juga tidak bisa dikalahkan dengan ilmu hitam, karena dia memiliki pusaka sakti, yaitu Gada Wisi Kuning. Kesaktian pusaka itu telah tersohor. Ratu, izinkan hamba menyampaikan pendapat hamba. Menurut hamba, bagaimana kalau kita meminta bantuan kerajaan tetangga untuk menghadapi serbuan Belambangan? Kalau kita meminta bantuan kerajaan lain, itu membutuhkan diplomasi yang lama. Sedangkan pemberontakan Belambangan sudah di depan mata. Lalu, bagaimana dengan pendapatmu, Paman Patih Logender? Begini Gusti Ratu, setelah mendengar beberapa pendapat dari para senopati dan panglima, hamba berkesimpulan bahwa peperangan besar akan menimbulkan kerugian bagi kita. Bagaimana kalau kita adakan sayembara, Tuan Putri? Sayembara? Sayembara apa, Paman Patih? Barang siapa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo, bila ia laki-laki akan dijadikan suami ratu, dan jika perempuan akan diangkat saudara. Hamba setuju dengan Patih Logender, Gusti Ratu. Baik, Paman Patih Logender. Setelah saya pikirkan, gagasan Paman yang paling tepat. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Maaf Gusti Ratu, sayembara ini apa hanya untuk rakyat Majapahit? Apa abdi istana seperti saya yang sudah kawin cerai 3 kali boleh ikut sayembara? Boleh-boleh saja, Kebo Abang. Kalau begitu, saya pendaftar pertama Gusti Ratu. Layang Seta dan Layang Kumiter, segera umumkan sayembara ini pada rakyat Majapahit. Baik Gusti Ratu, kami akan umumkan sayembara ini ke seluruh kerajaan Majapahit.
Woro-woro. Diumumkan kepada seluruh rakyat Majapahit, Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Bagi siapa yang berhasil menangkap Adipati Minak Jinggo, hidup maupun mati, jika laki-laki akan dijadikan suami Ratu Kencana Wungu, dan bila perempuan akan dijadikan saudara angkat. Adapun syarat mengikuti sayembara adalah sebagai berikut. 1. Minimal berumur 17 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani disertai surat rekom dokter.
Damar Wulan berangkat menuju kerajaan Belambangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ratu Kencana Wungu. Tetapi kepergian Damar Wulan ke Belambangan dengan diam-diam dibuntuti oleh kedua anak Patilo Gender, yaitu Layang Seta dan Layang Tumitir. Mereka berdua menyimpan sebuah rencana jahat untuk mencelakakan Damar Wulan. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, sampailah Damar Wulan di kerajaan Belambangan. Dengan kesatria, Damar Wulan menantang Minak Jinggo di depan istananya. Minak Jinggo! Minak Jinggo! Aku diutus Ratu Kencana Wungu menangkapmu, hidup atau mati. Sekarang menyerahlah, wahai pemberontak. Siapa kau anak muda? Beraninya kau menantangku?
Kemudian prajurit menyeret tubuh Damar Wulan dan dimasukkan ke penjara Belambangan. Tanpa sepengetahuan Minak Jinggo, kedua selirnya diam-diam mendatangi Damar Wulan di dalam penjara. Kenapa kau kemari? Bukankah engkau selir Minak Jinggo? Benar, kami selirnya. Namaku Dewi Puyengan. Dan ini Dewi Wahita. Meskipun kami selirnya, tapi sebenarnya kami benci dengan adipati yang kejam itu. Kami dipaksa dan terpaksa menjadi selirnya Damar Wulan. Benar, sekian lama kami menjadi selirnya, sekian lama pula kami didera penderitaan. Kami ingin lepas dari belenggu Minak Jinggo Damar Wulan. Jujur, kami ingin Minak Jinggo mati agar kami dan rakyat Belambangan bebas dari kekejamannya. Kami akan membantumu membinasakan Minak Jinggo. Kami mengetahui kelemahan Minak Jinggo. Oh, begitu rupanya. Terima kasih Tuan Putri mau membantuku. Tapi Damar Wulan, bila nanti kamu berhasil membinasakan Minak Jinggo, maukah engkau memenuhi permintaan kami? Permintaan apa gerangan Tuan Putri? Demi tugasku membinasakan Minak Jinggo, akan aku penuhi semua permintaan Tuan Putri. Permintaan kami hanya pemuda tampan. Hanya apa Tuan Putri? Pernah kamu mendengar lagu Kuda yang mana? Kuda yang mana yang Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Tentu Tuan Putri. Aku sering mendengar lagu yang viral itu. Itu lagu favoritnya Pak Hasir, Tuan Putri. Dasar pemuda lugu. Begini maksud kami. Bila kamu berhasil membunuh Minak Jinggo, kami akan menjadi kuda. Keliru, menjadi janda. Dan kami tidak mau menjadi janda Ayang Damar Wulan. Maksud Tuan Putri berdua apa? Aku tidak paham. Bila Minak Jinggo mati, kami menjadi janda. Dan kami tidak mau berlama-lama menjanda.
Ayang Damarwulan harus menjadikan aku dan Dewi Wahida sebagai istri. Kami ingin memperbaiki keturunan. Apa jadinya bila kami punya anak dari Minak Jinggo yang wajahnya jelek itu? Menikah dengan Tuan Putri berdua? Apa itu tidak bermasalah? Apa tidak ancur pesena telur? Tekor pesena telur Tuan Putri. Tentu tidak toh. Kami rela kok. Kami rela dimadu, rela dipoligami. Dan meskipun kami janda, tapi tetap di level aman kok Damarwulan. Level aman bagaimana Tuan Putri? Begini. Level aman maksudnya aman dari bonus Damarwulan. Bila kamu kawin dengan janda beranak 2, kan sama dengan beli 1 gratis 2. Tapi kami tidak, karena kami janda tak beranak, alias janda kembang. Betul kan Mbak Yu Dewi Puyengan? Betul. Pokoknya kami ikhlas jadi istrimu. Biarpun 1 harus dibagi 2 Ayang Damarwulan. Melihat kabe kapabian asal ber acalana saking abe pun begian abe sabar benarema narema ate bule narema pokokna lapar kenyang bule naro adika Ayang Damarwulan. Oh, begitu. Baik, aku berjanji bila berhasil mengalahkan Minak Jinggo, akan kujadikan Tuan Putri berdua sebagai istriku. Dengarlah Damarwulan, kekuatan Minak Jinggo terletak pada pusaka Gada Wesi Kuning. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa senjata itu. Dan untuk membunuhnya, kau harus memukulnya dengan Gada Wesi Kuning itu di bagian tengkuk sebelah kiri. Lalu, bagaimana aku bisa merebut senjata pusaka itu? Kami akan membantumu. Begini, biasanya kami disuruh memijat Minak Jinggo ketika hendak tidur. Dan ketika dia terlelap, aku dan Dewi Puyengan akan mengambil pusaka Gada Wesi Kuningnya. Bersama Spenong kita bisa, bersama Spenong kita bangkit. Hingga pada suatu malam, Dewi Wahida dan Dewi Puyengan berhasil mencuri pusaka Gada Wesi Kuning. Pusaka itu kemudian mereka berikan pada Damarwulan.
Setelah memiliki senjata itu, Damar Wulan pun kembali ke istana Belambangan mencari Minak Jinggo. Betapa terkejutnya Minak Jinggo saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damar Wulan. Hei, Damar Wulan, bagaimana kau bisa mendapatkan gada besi kuning milikku? Bagaimana aku bisa mendapatkannya itu tidak penting, Minak Jinggo. Yang terpenting kau harus mati di tanganku. Secepat kilat Damar Wulan menyerang Minak Jinggo dengan senjata gada besi kuning. Ya! Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kali ini Minak Jinggo keteteran meladeni serangan Damar Wulan. Dia tidak sedikjaya dulu lagi. Hingga pada suatu kesempatan, Damar Wulan berhasil memukul tengkuk sebelah kiri Minak Jinggo. Ya! Tubuhnya pun ambruk ke bumi, disertai rangan panjang dan menggelegar. Adipati Belambangan itu tewas oleh senjatanya sendiri. Damar Wulan segera memenggal kepala Minak Jinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Kencana Wungu sebagai bukti berhasil melaksanakan tugasnya. Damar Wulan kembali ke Majapahit ditemani Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Tapi ketika mereka sampai di lereng Gunung Kumitir, Damar Wulan dihadang oleh kedua anak patih Logender, Layang Seta dan Layang Kumitir, yang telah merencanakan siasat jahat. Hai Damar Wulan, serahkan kepala Minak Jinggo itu kepada kami. Tidak akan kuserahkan kepala Minak Jinggo ini untuk kalian. Cepat serahkan Damar Wulan. Kami yang akan menyerahkan kepala Minak Jinggo itu. Karena kami yang pantas mempersunting Ratu Kencana Wungu, bukan dirimu penyabit rumput. Oh, jadi kalian selama ini memata-mataiku. Tak kusangka, meskipun kalian kaum ningrat, tapi pengkhianat. Banyak bacot kau Damar Wulan. Ayo berikan kepala Minak Jinggo itu. Kalian boleh mengambilnya, tapi langkahi dulu mayatku. Oh, rupanya kau menginginkan cara kasar. Baiklah pemuda miskin, bersiap-siaplah aku kirim ke neraka. Ayo Layang Seta, kita bereskan penyabit rumput ini. Hiya! Pertarungan yang tak seimbang pun tak terelakkan. Layang Seta dan Layang Kumitir mengeroyok Damar Wulan, dan dengan kelicikannya mereka berhasil mengalahkan Damar Wulan. Tubuhnya dibuang ke jurang.
Tapi Dewi Wahita dan Dewi Puyingan berhasil menemukan Damar Wulan. Rupanya saat tubuh Damar Wulan dilempar ke jurang, tubuhnya tersangkut dahan pohon yang ada di bibir jurang. Kaki Damar Wulan patah dan tubuhnya terluka.
Terimalah sembah hormat kami, Ratu Kencana Wungu. Apa yang hendak kalian sampaikan? Gusti Ratu, kami hendak melaporkan kalau Damar Wulan telah tewas di tangan Minak Jinggo. Kamilah yang berhasil membunuh pemberontak Minak Jinggo. Benarkah kalian berhasil membunuh Adipati Minak Jinggo? Benar Gusti Ratu, aku dan adikku Layang Kumitir berhasil masuk ke dalam istana Belambangan dan bertarung dengan Minak Jinggo. Tapi berkat kesaktian dan kekuatan kami mampu mengalahkan Minak Jinggo. Ini buktinya. Kami bawa kepala Minak Jinggo sebagai bukti nyata dan aksi nyata Gusti Ratu Kencana Wungu. Jadi kalian berhasil membunuh pembangkang itu. Ya. Tidak sia-sia aku menggembleng kalian untuk menjadi kesatria Majapahit, anakku. Kalian bisa berguna bagi kerajaan ini. Bagus, anakku. Ya, Ayahanda. Karena kami telah membunuh Minak Jinggo, berarti kami pemenang sayembara. Aku yang berhak mempersunting Gusti Ratu dan menjadi penguasa baru di kerajaan ini. Hahaha. Hei Layang Kumitir, kamu adikku. Aku yang tertua, jadi aku berhak menjadi suami Gusti Ratu Kencana Wungu. Oh, no. Tidak bisa Layang Seta. Memang kamu yang tertua, tapi kalau urusan sunting menyunting Ratu Kencana Wungu, aku tidak akan mengalah. Tidak akan Layang Seta. Apalagi ini urusan menjadi orang nomor 1 di kerajaan. Urusan menjadi raja di kerajaan ini. Tentu tidak salah aku menyikut saudara sendiri. Beh, sengkok sebenarnya tua Layang Kumitir. Mak lacu kurang ajar alingkan antang cetak benar Layang Kumitir. Kurang ajar ongku benar. Suasana di ruang istana Ratu Kencana Wungu itu semakin panas. Layang Seta dan Layang Kumitir sama-sama ngotot berhak menjadi pemenang sayembara, berhak mempersunting Ratu Kencana Wungu. Begitulah manusia, bila dihadapkan pada gemerlap dunia, silau oleh tahta, harta, dan wanita. Matanya jadi buta dan hati nuraninya menjadi mati. Cobaan-cobaan hidup yang menjerumuskan tapi juga mengenakkan, laksana meneguk air laut. Semakin banyak diminum, makin terasa haus. Sudah hal yang lazim manusia membangun kekuasaannya, mengumpulkan hartanya, mendapatkan wanitanya dari genangan darah dan tetesan air mata. Bilakah manusia merasa puas dan cukup? Bila tubuhnya kaku ditimbun tanah dan terpancang batu nisan di atas kepalanya. Ratu Kencana Wungu bingung. Hilang satu masalah, muncul lagi masalah lain yang pelik. Paman Logender, siapa gerangan yang berhak atas sayembara ini? Rupanya Layang Seta dan Layang Kumitir sama-sama bersikukuh, Paman. Menurut hemat hamba, begini Gusti Ratu. Biar saya menjawab, Gusti Ratu. Semua orang yang ada di ruang istana itu terkejut melihat kedatangan Damar Wulan yang telah dikabarkan mati oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Semua mata tertuju padanya. Damar Wulan dengan didampingi Dewi Wahita dan Dewi Puyungan memasuki ruangan itu. Terimalah sembah hormat kami, Gusti Ratu. Bukankah engkau telah mati dibunuh Minak Jinggo? Gusti Ratu Kencana Wungu, Gusti Ratu telah ditipu Layang Seta dan Layang Kumitir. Mereka mengaku memenggal Minak Jinggo
walau sebenarnya hamba yang membunuhnya, Gusti Ratu. Hingga dalam perjalanan kembali ke Majapahit, di lereng Gunung Kumitir, hamba dicegat mereka. Dengan kelicikannya, hamba dilemparkan ke jurang, Gusti Ratu. Tapi berkat Yang Maha Agung dan bantuan 2 selir minak jinggo ini, hamba selamat, Gusti Ratu. Benarkah itu Layang Seta? Bohong Gusti Ratu. Damar Wulan mengada-ngada. Damar Wulan memfitnah kami, Gusti Ratu. Di tengah ketegangan itu, kedua selir minak jinggo itu mulai bicara. Gusti Ratu, izinkan kami bicara. Gusti Ratu, Damar Wulanlah yang membunuh Arya Minak Jinggo. Kami saksinya. Dialah yang membunuh Minak Jinggo dengan bantuan kami. Aku dan Dewi Puyengan yang membocorkan rahasia kelemahan Minak Jinggo dan mengambil pusaka Gada Wesi Kuning. Kemudian pusaka itu kami berikan pada Damar Wulan untuk mengalahkan Minak Jinggo. Kalau benar omongan kedua selir minak jinggo itu, Gusti, tunjukkanlah bukti nyata dari aksi nyata itu. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, bisakah kau membuktikan ucapanmu? Damar Wulan, tunjukkanlah pusaka Minak Jinggo. Inilah buktinya, Gusti Ratu. Ini pusaka Gada Wesi Kuning, senjata pusaka Minak Jinggo. Minak Jinggo hanya bisa mati dengan Gada Wesi Kuning. Dengan petunjuk Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, hamba memukul tekuk kiri Minak Jinggo. Karena itu kelemahannya. Apa yang disampaikan Damar Wulan adalah kebenaran, Gusti Ratu. Layang Seta, Layang Kumitir, berani benar kau membohongi ratu dan rakyat Majapahit. Aku lebih percaya Damar Wulan. Meskipun kamu yang membawa kepala Minak Jinggo, tapi tidaklah mungkin kau dapat mengalahkannya tanpa memiliki pusaka Gada Wesi Kuning. Damar Wulan membawa pusaka Minak Jinggo. Itu bukti kalau Damar Wulanlah yang membunuh Minak Jinggo. Mustahil Damar Wulan dapat Gada Wesi Kuning tanpa mengalahkan Minak Jinggo dahulu. Gusti Ratu, dengarkan dulu penjelasanku. Tidak perlu lagi. Apa yang perlu dijelaskan? Semuanya sudah jelas. Panglima, kurung mereka ke penjara istana. Layang Seta dan Layang Kumitir terduduk lemas. Tipu muslihatnya terbongkar. Semua mata memandang nyinyir padanya. Pati Logender merasa malu yang teramat sangat. Kedua putra yang dibangga-banggakannya terkuak kelicikannya. Dia hanya bisa pasrah menanti hukuman yang akan dijatuhkan pada Layang Seta dan Layang Kumitir. Wahai semua abdiku, senopati, panglima, pejabat istana, dan rakyat Majapahit, dengarlah, aku putuskan Damar Wulan pemenang sayembara ini. Dia akan mendampingiku memerintah kerajaan Majapahit. Gusti Ratu, bukan hamba menolak hadiah sayembara ini. Bukan pula hamba menolak menjadi suami Gusti Ratu. Tapi hamba sudah berjanji pada Dewi Wahita dan Dewi Puyengan untuk menjadikannya istri hamba, karena membantu hamba menumpas Minak Jinggo. Mungkinkah hamba mempersunting 3 wanita, Gusti Ratu? Bila maja, bila kelah.
tanepo ondung kalorong. See saja pun bilen mola, sanonto pun eka polong. Tenanglah Damarwulan, sejak pertama melihatmu, telah ada bingkai cinta di dalam hatiku. Walaupun aku seorang ratu, tapi aku manusia biasa, yang juga rindu rasa dan rindu rupa. Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa mungkin. Karena tidak pernah jam dinding berdetak mundur. Semuanya bisa diatur, Damarwulan. Telima termanisa, erojak manter celoa, etina manter nangisa, eyajak manter noroa. Bisa diatur bagaimana, Gusti Ratu? Kemana kiranya maksud kata-kata Gusti Ratu? Terlalu dalam makna kiasnya. Hamba kurang paham, Gusti Ratu. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu kau, Damarwulan. Begini, kau boleh menikah dengan Dewi Wahita dan Dewi Puyengan karena mereka berjasa membantumu. Kau juga akan mempersuntingku karena berhasil menumpas pemberontak Minak Jinggo. Aku akan menjadi permaisuri dan mereka menjadi selirmu. Om Kuon, jika demikian hamba tidak bisa mengatakan tidak, Gusti Ratu. Bagaimana menurut kalian Dewi Wahita dan Dewi Puyengan? Setujukah dengan keputusanku ini? Kami berdua manut, Gusti Ratu. Pesta meriah pun digelar selama 7 hari 7 malam di alun-alun kerajaan. Semua rakyat kerajaan Majapahit larut dalam kegembiraan. Mereka siap menyambut raja baru, ya, Damarwulan dan Ratu Kencana Wungu yang akan memerintah kerajaan Majapahit dengan adil dan bijaksana. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Tersingkap dari langit Majapahit, sinar sang Bagaskara mulai meneranginya. Celoteh burung punai kembali terdengar dari dahan pohon ketuat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tidak akan pernah kebenaran tenggelam oleh kebatilan. Tidak akan pernah kelicikan mengalahkan kejujuran. Jadikanlah kejujuran sebagai bekal menjalani hidup. Jadikanlah jalan yang lurus sebagai jalan hidup. Dan jadikanlah doa sebagai senjata menghadapi persoalan hidup. Baldatun toibatun warabbun ghafur. Salam Spenong bangkit.